Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silvia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah hormat kami semua kepada dewan juri kita, Ibu Nini Mufidah selaku guru kontrol bahasa Indonesia. Dan juga rekan saudara saya, dia Ayu Mutiara Akademi. Betul dong. Sebelumnya ini pompa ya. 14. Pembicara terbaik. Suaranya gedein lagi, guys. Sebelum debat kali ini dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan-peraturannya. Yang pertama ada ketentuan. Yang pertama yaitu pembicara pertama dari masing-masing tim. Afirmasi atau proposisi akan diberikan waktu selama 3 menit. Pembicara kedua dan ketiga dari masing-masing tim, afirmasi maupun proposisi akan diberikan waktu selama 2 menit. Dan pembicara kesimpulan akan diberi waktu selama 1 menit. Untuk kriteria penilaian ada meter atau isi yang akan diberikan penilaian sebesar 40%. Yang kedua ada meter atau gaya yang akan diberikan penilaian sebesar 20%. Dan yang terakhir ada meter strategi yang akan diberikan penilaian sebesar 60%. Padahal kita mulai perdebatan di antara kelompok 13 dan kelompok 13. Perkenalkan terlebih dahulu dari tim masing-masing silakan untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi sebagai pembicara satu dari tim afirmasi. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Arif selaku pembicara 2 di tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fadila sebagai pembicara ketiga dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hafiz dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafrian Mauludin sebagai pembicara 2 dari tim oposisi. berikan tepuk tangan untuk Ibu Nini. Saya akan mengundi dulu siapa yang akan memulai pertama. Jadi tim afirmasi pilihnya Garuda, berarti yang posisi yang dua harus Iya, ayo. Dimulai dari tim oposisi.
Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada moderator dan juga dewan juri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumen saya pada debat kali ini. Mosi tentang mengapa televisi merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak. Televisi bukan hanya punya kelebihan saja. Televisi juga punya kekurangan, yaitu berdampak kepada anak-anak muda. Oleh sebab itu, membicarakan dampak terhadap anak-anak tidak akan pernah selesai. Selain itu posisi waktu dan tayangan televisi seperti film kartun untuk anak yang sangat sedikit dan terbatas bukanlah faktor mutlak yang menyebabkan bergabungnya kepribadian anak. Televisi juga memiliki dampak negatif dan di antara lainnya membuat anak lebih keras karena meniru film kartun yang ia tonton seperti film kartun Tom and Jerry, Odin, dan film-film kartun lainnya yang memperlihatkan kekerasan sebagai sebuah lelucon. Hal ini membuat sang anak berpikir bahwa jika ia melakukan hal tersebut maka itu adalah sebuah lelucon. Dampak lainnya adalah anak bisa dapat lalai dalam membagi waktunya, seperti waktu belajar, bermain, dan juga menonton TV. TV memang bisa melalaikan anak. Maka dari itu, para orang tua harus bisa mengatur waktunya. Harus bisa mengatur pola waktu anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum Tidak hanya itu, dampak lainnya yang dapat merugikan anak, diantaranya anak jadi jarang seperti lupa belajar dan lupa dengan kegiatan yang positif. Menjadi tagihan membuat sang anak jarang bersosialisasi dan juga melakukan hal-hal yang berbahaya dan kurang wajar serta membawa pada pola pikir ke arah yang berdampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dewan juri dan juga moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan argumen saya pada debat kali ini, yaitu tentang apakah televisi merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak. Kami setuju bahwasanya televisi merupakan media yang efektif dalam membangun pikiran anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologi, televisi diartikan sebagai proses penyiaran gambar melalui gelombang frekuensi. Seperti halnya produk komunikasi lainnya, televisi pada pokoknya mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi hiburan, dan kedua, fungsi pendidikan. Dalam hal pendidikan, televisi dapat menyiarkan berbagai informasi pendidikan dari berbagai belahan dunia dan juga berbagai jenis ilmu pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam sekolah. Luasnya cakupan dalam tayangan televisi memberikan anak wawasan yang lebih luas, perspektif yang berbeda, sehingga anak tidak terpaku dalam satu tempat saja. Tak hanya menambah wawasan, televisi dapat mengajarkan anak tentang proses sesuatu. Misalnya saja tayangan proses pertumbuhan pada tanaman dan juga cara membuat kue. Tentunya tayangan yang seperti ini lebih berbekas benak anak-anak dibanding membacanya langsung di buku. Karena anak bisa melihat langsung bagaimana prosesnya. Dan juga beberapa siaran televisi yang sifatnya mendidik bisa menantang kreativitas pada anak itu. Contohnya siaran tentang permainan tradisional yang memunculkan kreativitas untuk membuat permainan tradisional.
Televisi sebagai pelengkap pembelajaran di sekolah. Tak semua materi bisa dipelajari di sekolah. Untuk itu, orang tua bisa memanfaatkan televisi sebagai sarana pembelajaran yang menarik untuk anak. Dalam penelitian, televisi dapat meningkatkan aspek tumbuh kembang anak usia dini yang mencakup nilai kognitif, bahasa, emosi sosial, motorik, moral, dan agama. Peningkatan semua aspek perkembangan anak usia dini sehingga anak menjadi lebih komunikatif, imajinatif, dan aktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan opini-opini yang telah saya dapat dalam debat kali ini. Beberapa tayangan yang mengandung seperti vulgarisme, pornografi, kekerasan, mistik dan gosip bukanlah hal yang layak untuk dipertontonkan kepada anak karena dapat memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis si kecil. Dampak negatif yang tidak dikemas secara baik tanpa mempedulikan pendidikan dan perkembangan jiwa anak akan mempengaruhi pola pikir anak, tumbuh kembang anak, dan seperti mencontoh ataupun meniru adegan dari tokoh idolanya. Seperti gaya bicara hingga perilaku hingga penampilan fisik seperti gaya rambut dan busana yang dikenakannya. Dampak negatif televisi bagi anak selanjutnya adalah menurunkan kreativitas dan imajinasinya. Jika hanya berdiam diri saja di rumah, ia tidak akan mampu untuk mengembangkan imajinasinya. Menonton televisi secara berlebihan tidak dapat merangsang pikiran atau ide-ide yang kreatif. Ibarat kata, menonton televisi secara pasif mengonsumsi atau melihat ide dari orang lain tanpa aktif berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dewan juri dan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan argumentasi terhadap masalah ini. Kami tekankan sekali lagi, kami setuju bahwa televisi merupakan media yang efektif untuk membangun pikiran anak-anak. Televisi memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan akses tubuh anak dalam usia dini yang mencakup nilai kognitif, motorik, sosial, dan moral, dan juga agama. Terus televisi dapat menjadi sarana pendidikan tambahan untuk pendidikan formal. Juga bentuk misalkan tangan dan bentuk gambar secara juga suara yang ini lebih berbekas terhadap anak-anak untuk mengingatkan. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa menonton televisi juga memberikan dampak positif bagi anak-anak. Contohnya saja memberikan nilai-nilai kehidupan atau moral misalkan. Dan juga anak-anak menonton televisi juga orang tua lebih melatih atau juga mengembangkan sikap pendidik terhadap anak-anak. Dan juga tayangan kartun tidak semuanya mengandung hal yang negatif, tapi bisa membantu meningkatkan daya imajinasi si anak. Dan juga film kartun juga mengajarkan tentang binatang misalnya, biar anak itu bisa tahu apa aja binatang itu dan juga habitatnya dan juga makanannya juga. Dan contohnya lain seperti film petualangan anak-anak, misalnya wisata tempat-tempat yang indah, alam, dan pengetahuan lain. Ya, suaranya gedein.
mengingatkan sekali lagi kami setuju. Menonton televisi tidak selalu memberikan waktu perayaan. Kegiatan ini selain menghibur, juga menampilkan cukup banyak tayangan-tayangan edukasi yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan baik untuk anak. Televisi juga mampu menjadi sarana pengetahuan berilmu dalam dunia pendidikan karena memiliki sifat audio visual. Dalam pembelajaran, televisi mempunyai banyak manfaat penting, misalnya sebagai sumber belajar anak dan sebagai media yang mendukung program pendidikan di sekolah. Apalagi program pendidikan di televisi tergolong pada program pendidikan non formal yang pasti akan memudahkan anak untuk berkembang. Di sisi lain, walaupun menonton televisi mempunyai pengaruh baik untuk anak, orang tua perlu melakukan dampingan untuk memilah-milih mana tayangan yang layak ditonton dan mana yang tidak layak. Tentukan jadwal kapan mereka menonton televisi, setelah pulang sekolah misalnya atau sore hari, setelah selesai mengerjakan tugas rumahnya. Jangan biarkan mereka menonton hingga larut malam agar tidak kesulitan bangun keesokan harinya untuk sekolah. Tentukan orang tua juga perlu menentukan durasi anak dalam menonton, misalnya 2 jam dalam sehari. Hal ini bertujuan agar mereka tidak kecanduan dalam menonton televisi sehingga bisa melakukan kegiatan positif lainnya. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jarak anak dengan televisi. Ketika sudah menonton tayangan yang menarik, biasanya mereka cenderung untuk mendekati televisi. Tetap jaga posisi anak dalam menonton untuk mencegah terjadinya mata rusak atau eye strain. Sekian, terima kasih. Produktivitas adalah hal-hal yang dapat mencapai tingkatan baru. Jika anak terus menonton televisi, tidak akan ada pencapaian akademis yang berdampak pada kesuksesan anak. Selain itu, tidak produktif juga berdampak pada kehidupan akademis, sosial, dan emosional. Televisi jelas sangatlah tidak efektif untuk membangun pikiran anak. Dikarenakan ada banyak dampak negatif dari televisi tersebut yang tidak kami paparkan tadi. Selain itu, anak-anak sekarang pun lebih asing dengan gadgetnya dibanding televisi itu sendiri. Oleh karena itu, sudah selayaknya para orang tua lebih efektif dalam memilih tayangan yang sesuai dengan anak. Meluangkan waktu untuk mendampingi anak saat menonton, saat jam makan, saat jam tidur, serta latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah saya setuju bahwa televisi adalah media yang efektif dalam membangun pikiran anak-anak. Karena anak-anak butuh media yang dilihat tanpa harus membaca atau dan juga lebih mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk yang positif ya, dan juga menambah wawasan yang luas dan memiliki anak memiliki perspektif yang berbeda dan juga tidak hanya terpaku dalam informasi. Komentar dari informasi ini, tidak kepadanya kami persilakan.